Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da tarawih pada hari Kamis malam ke-28 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-muallif An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala laisa syadidu bisura'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Maka di hadis yang pertama ini, di pertemuan malam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abi Hurairah dan dia hadis yang muttafaqun alaih. Laisa asyadid, bukanlah seseorang yang kuat, seseorang yang dianggap jagoan, seseorang yang dianggap mempunyai kekuatan dari muslim yang lainnya, bisura'ah. Maknanya adalah orang-orang yang sedikit-sedikit main pukul, senggol, bacok. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang gagah berani, orang yang perhitungannya benar dan baik. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Maka orang yang dalam keadaan marah dan naik pitam, kemudian dia bisa membawa kemarahannya itu ke arah yang baik. Maka inilah orang yang benar-benar jagoan. Maka permasalahan hadis ini, kalau ditanya mana poin pendalilannya dengan kitab As-Sabr, maka jawabnya di hadis yang lafadznya innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, bahwa orang yang kuat di sisi Allah adalah orang yang di saat naik pitam, di saat marah, dia bisa mengendalikannya. Berarti apa? Berarti bersabar dari penyebab kemarahan, bersabar kepada orang yang membuat naik pitam, bersabar untuk tidak memukul orang yang memfitnahnya, bersabar untuk tidak berbuat keburukan kepada orang yang mendoliminya. Maka ini hakikat bagi orang-orang yang benar-benar kuat, dia yang menahan amarah. Sehingga di sini kita mengetahui mana poin pendalilan dari babus sabr. Di saat dia diejek, di saat dia dizalimi bahkan, kemudian dia tidak marah dan memukul, tetapi dia dengan penuh hikmah menjaga dari amarahnya, mengontrol dari amarahnya, sehingga tidak memukul dan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang keji. Ini dia hakikat dari hadis ini. Masuk kepada bab as-sabr. Maka faedah yang bisa kita ambil pertama, bahwa orang yang gagah, perkasa di sisi Allah di dalam agama Islam bukan tampang seperti preman, dan bukan dia itu mempunyai badan yang bodybuilding, penuh otot, dan jika dibuka perutnya ada six pack kayak coklat. Bukan itu. Dan bukan juga selain bodybuilding dan kekar, juga dia bukan orang yang semua orang takut kepadanya. Jika berjalan semua minggir, karena jika berani senggol, bacok,
Berani nyenggol saya bacok. Bukan itu di dalam Islam orang-orang yang syadid. Dan bahkan bukan tipe-tipe seperti ini yang dibutuhkan berperang jihad fi sabilillah. Tetapi apa di sisi Allah dan Rasulnya orang-orang yang asyadid, orang-orang yang kuat, di saat dia difitnah, di saat dia didolimi, bahkan di media sosial, orang yang membaca banyak, dari pengikutnya 500.000, sejuta dan sebagainya misalnya. Maka dia mendatangi orang ini dalam keadaan kenapa kamu demikian dan kenapa kamu demikian. Tidak langsung dipukul, kemudian didemikian dan didemikian, tidak. Maka orang yang pandai menjaga amarahnya sehingga tidak meletup dan meledak, justru ini orang yang kuat. Maka ini faidah dari hadis yang kita pelajari di sini. Maka di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taghdab. Lama qala hada rajul lin nabiy, ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku nasihat. Maka Nabi menasihatinya, la taghdab. Faraddada miraran, la taghdab. Nasihatku kepadamu, kata Nabi kepada sahabat ini yang minta nasihat, la taghdab. Jangan engkau marah. Dan diulangi berkali-kali, jangan engkau marah. Apa maksudnya jangan engkau marah? Permasalahan marah itu permasalahan yang seseorang bisa datang karena ada penyebab. Seperti dikatakan ad-dukhan ya'ti mina an-nar. Maka kabut tebal dari hasil pembakaran yang bau itu dari adanya api. Maksudnya seseorang marah itu karena ada sebab. Maka bisa jadi semua orang akan marah. Namun yang jadi poin di sini bukan Nabi mengatakan la taghdab, kamu itu jangan marah. Maksudnya semua orang pasti akan marah di saat dia dizalimi, di saat dia difitnah, di saat dia diburukkan namanya di media sosial, di saat dia dikatakan pelaku bid'ah padahal justru dia penghidup sunnah. Maka akan marah. Namun bukan jangan marah, maksudnya jangan marah sama sekali, bukan itu. Karena orang bisa jadi marah karena ada sebab. Bagaikan api di dalam sekam yang mana dia itu panas membara namun tidak terlihat. Maka maknanya bukan jangan marah karena penyebab marah itu banyak. Poinnya adalah tahan marahmu, itu maknanya. La taghdab maknanya jangan engkau marah, diejawantahkan marahmu. Namun semua orang pasti akan merasa marah karena ada penyebab, diejek atau didolimi atau dicuri barangnya atau digibahi. Maka dia akan marah. Namun yang jadi poin, masalah penyebab marah itu banyak. Dan kapan saja dia marah kepada anaknya, kepada istrinya. Namun yang jadi poin di sini la taghdab maknanya jangan dibiarkan amarah kamu itu menggelegak. Maksudnya menjadi murka. Maka di sini bedanya. Orang-orang yang marah itu semua orang akan mendapatkan penyebab marah. Seperti anak-anak kita disuruh mengambil ini malah duduk. Disuruh untuk dirinya biar tidak bau habis main bola mandi. Tidak mandi, bau. Maka marah kita. Penyebab marah banyak. Namun ucapan Nabi la taghdab, al-murad bila taghdab maknanya adalah jangan engkau ejawantahkan marah. Jangan engkau tunggangi marahmu untuk memukul, mendolimi, bahkan membunuh. Itu maknanya. Dan permasalahan di dalam hadis ini, innama syadid, orang yang gagah itu
dia orang yang menjaga amarahnya. Maka di sini barakallahu fikum, hadis ini sangat agung. Disebutkan pujian kepada orang yang menahan amarah. Maka dari segi kedokteran, fitib, orang yang marah itu pada hakikatnya nanti kita akan mengetahui sumbernya dari syaitan. Namun jika ditunggangi marah itu dan diejawantahkan, maka dia akan jantungnya itu berdebar dengan kencang. Maka ini menyebabkan orang yang marah itu buruk. Karena degupan jantung kencang. Kalau diukur bisa jadi 150 atau bahkan 200 ke 100. Maka degupan yang kencang tanpa kontrol dikarenakan amarah, dan pada hakikatnya nanti di hadis yang berikutnya ditiup oleh syaitan, maka syaitan ini yang membuat kita marah. Maka diejawantahkan, kalau penyebab marah datang itu semua orang akan marah. Santri tidak bangun, marah misalnya. Santri disuruh adzan, tidak bangun, kita marah misalnya. Atau santri disuruh membaca, tidak hafal, marah. Itu penyebab marah yang biasa. Namun jangan ditunggangi marah tersebut. Maka di saat marah ditunggangi, ditiup oleh syaitan, dan dari segi kesehatan itu akan menyebabkan tekanan darah tinggi dan akan membuat kunang-kunang di mata dan degupan yang kencang. Jika dia mempunyai penyumbatan di dalam saluran darahnya, maka akan terjadi clot ataupun jaltoh ataupun stroke di otak dan sebagainya. Maka berapa orang yang marah, yang mempunyai tekanan jantung, maka dia akan sakit jantungnya, dan di saat dia teriak-teriak marah kemudian pingsan. Berapa banyak seperti itu. Maka marah ini dari segi kesehatan adalah penghancur. Maka oleh sebab itu bagaimana Nabi mengajari kita di saat dimintai wasiat, la taghdab, maknanya jangan engkau tunggangi marahmu menjadi marah besar, jangan. Awas, itu nasihat dari Nabi. Dan di sini bukanlah orang yang gagah, orang yang disebutkan bisura'ah, orang-orang yang selalu berkelahi, orang-orang yang sedikit disenggol langsung main bacok, bukan. Tapi asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang gagah di dalam Islam di saat dia murka, kemudian dia menahan dari murkanya. Maka inilah hadis yang agung yang menjaga kepada kita akhlak yang mulia. Kenapa? Faidahnya, orang-orang yang murka ini jika dia ditunggangi oleh hawa nafsunya akan berbuat keburukan yang lebih besar mafsadahnya. Contohnya, dia marah kepada anaknya, dipukul anaknya, bam, knock out. Kemudian gak bangun-bangun anaknya, dibawa ke rumah sakit. Ternyata gegar otak. Haruslah diopname, haruslah diperbaiki 1 bulan. Kenapa? Karena marah tadi. Dan dianya dalam keadaan rusak dari jaringan degupan jantung dan seterusnya. Ini mending. Kemudian dia marah, memukul orang. Maka akhirnya orang ini mengadu ke polisi. Akhirnya ribut dengan polisi. Akhirnya disidang. Akhirnya ditahan. Bermasalah. Maka di sini yang diinginkan dengan orang yang kuat, dia orang yang pandai menjaga marah. Meskipun dia punya jurus silat macan, maka di saat dia marah jangan dikeluarkan macannya. Nanti kalau dikeluarkan macannya dia akan membunuh orang. Maka disimpan saja. Dan begitu pun dia mempunyai jurus flying knee misalnya, bahwa lututnya itu melayang sampai ke hidung dan sampai kepada ribs ataupun tulang iga, mematahkan tulang iga. Maka di saat dia marah jangan lakukan itu kepada saudaramu.
maka ditahan. Nah, itulah orang yang gagah perkasa, bukan perkakas. Maka para pendekar pada hakikatnya di dalam Islam pendek dan kekar dan menjaga di saat marah. Bukan para pendekar di dalam Islam yang sedikit disenggol langsung main bacok, yang ditatap, apa lu lihat-lihat gue? Emangnya gue ondel-ondel? Awas, jangan lihat gue. Orang pada takut kepadanya. Bukan itu orang-orang yang di dalam Islam gagah perkasa. Tetapi orang yang jika dia marah dan murka, apalagi sudah jelas dia dizalimi, dia diambil uangnya, dan dia di ini dan di itu, namun dia datangi orang ini dan dikatakan, kamu menzalimi aku. Kenapa? Bukannya langsung bakbuk, kemudian berdarah, barulah ini balasan untukmu demikian dan demikian. Tidak. Maka justru orang yang gagah itu di Islam, orang yang menjaga dirinya dari amarah. Sehingga di dunia dia selamat dari berurusan dengan polisi karena dilaporkan memukul atau membacok karena disenggol tadi. Maka dia selamat. Dan selamat dari segi kesehatan. Dan selamat anak-anaknya, santri-santrinya dari dia. Saat dia naik pita memukul, kemudian patah tulangnya. Maka di sini ini yang menyebabkan di dalam hadis ini dimasukkan hadis ini dikarenakan menjaga kesabaran. Kemudian kita tutup hadis ini dengan hadis yang berikutnya. Wa an Sulaiman ibni Sardin radhiyallahu anhu. Kuntu jalisan ma'an Nabi. Dulu aku duduk bersama Nabi. Pada saat duduk bersama Nabi, faqala kuntu jalisan ma'an Nabi warajulan yastabban, dan dua orang dalam keadaan saling mencela. Kamu demikian, kemudian saling mencela. Dan makna mencela menyebutkan dengan nama-nama yang buruk. Kamu dikeluarkanlah anggota zoo, hadikatul hayawan, anggota kebun binatang. Kamu himar, kamu beruang kutub, atau yang hayalan, kamu anaconda, ataupun yang hayalan lagi, kamu titanoboa, dan kamu T-Rex, dinosaur, dan sebagainya. Maka dikeluarkan nama-nama binatang untuk saudaranya. Tidak cukup dikeluarkan nama-nama yang keluar di WC. Dan tidak cukup dengan itu dikeluarkan nama-nama seperti di dalam hadis yang berhubungan dengan hubungan intim misalnya. Maka di saat mendengar dua orang yastabban, maknanya saling mencela, ahaduhuma qad ahmaru wajhuhu, maka seseorang sudah memerah wajahnya. Lihat bagaimana syaitan membuat Bani Adam. Maka al-ghadab minas syaitan. Dibuat Bani Adam dalam keadaan marah. Tidak ingat bahwa ini saudaranya. Tidak ingat innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak ingat ucapan Allah fala tajassasu wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Lupa kepada dalil-dalil ini. Maka qad ihmarra wajhuhu, sudah saling mencela tadi dengan binatang-binatang, dan kemudian murka, wajahnya memerah. Wantafakhat audajuhu, makna audaj adalah tulang leher. Maka tulang lehernya itu sampai keluar besar, saking teriaknya dan saking marahnya. Maka di sini disifatkan wajah dan tulang leher dan otot leher. Dan ada lagi yang disifatkan jika marah matanya melotot, bahkan keluar. Entar masukin dulu mataku. Maka ada yang katanya orang Batak, suaranya itu keras. Maka dia pendek, tetapi pas marah semua RT keluar. Keras suaranya. Maka di sini sudah bau naga dan
mulutnya basah semua. Maka ini sifat-sifat orang dalam keadaan marah. Di sini hanya disebutkan wajahnya memerah dan keluar otot dari lehernya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan. Maka aku mempunyai obat kalimat. Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Jika diucapkan kalimat ini akan hilang perkara yang ada pada orang tadi. Maka orang yang ditunggangi marah tadi, yang keluar otot dari lehernya dan wajahnya merah padam dan matanya melotot, dan begitu pun mulutnya berbuih karena memaki-maki dan suaranya lantang. Kata Nabi, aku tahu untuk menurunkan ini semua, jika diucapkan semuanya akan hilang. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid. Jika diucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlaknat, akan hilang semuanya itu. Faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Maka orang yang berselisih dan bertengkar yang sifatnya tadi merah padam, dikatakan oleh sahabat yang duduk dengan Nabi itu, Nabi mengatakan kepada kalian agar kalian itu ta'awwad, fi'lun amr, beristiadahlah kalian kepada Allah dari syaitonir rajim. Maka selesai hadis. Maka di sini barakallahu fikum, faidah yang bisa kita ambil berhubungan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya disebutkan bukanlah orang yang gagah di dalam Islam yang jika dia marah dia jawantahkan sehingga semua orang takut, bukan. Sedikit disenggol bacok, sedikit ditatap mukanya, apa lu lihat-lihat gue. Seperti itu, orang jadi takut, bukan. Tetapi yang pandai menjaga dirinya dari amarah. Dan di dalam hadis Sulaiman ibnu Sardin, faidah yang bisa kita ambil di sini adalah asyaiton, dialah penyebab dari permasalahan di antara kaum muslimin. Dan ini mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna syaiton qad ya'isa an yu'bada fi jaziratul Arab walakin at-tahrish bainakum. Bahwa sungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk disembah kembali seperti di zaman Doiloi, di zaman jahiliyah. Disembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan syaitan disembah. Maka sudah berputus asa atas siapa? Atas kaum muslimin. Adapun orang-orang kufar, musyrikin, orang Buddha, orang Hindu, mereka mudah dikelabui oleh iblis untuk menyembah selain Allah. Namun muslimin sudah susah. Mereka bertauhid, ibadah kepada Allah susah. Untuk dibawa menyembah kepada para syaitan ataupun menyembah kepada wali-wali dan yang lainnya. Maka bagaimana kalau begitu? At-tahrish bainakum. Rencana yang pertama gagal, maka ada plan B. Rencana yang kedua adalah membuat fitnah. Tahrish maknanya saling bermusuhan, saling memfitnah kaum muslimin. Ini dia yang sukses. Maka berapa dari kelompok muslimin saling berperang, satu kabilah dengan kabilah, kulluhum muslimin. Dan begitu pun muslim lain dengan muslim lain saling berpukulan. Kelompok yang lain dari kaum muslimin dengan kelompok yang lain dari kaum muslimin saling berpukulan, berebutan masjid seperti Jama'atut Tabligh dan yang lainnya. Di India ataupun di Indonesia. Dan yang lainnya. Maka mereka dalam keadaan at-tahrish. Dan dijadikan kelompok-kelompok saling berkelahi dikarenakan syaitan ini. Maka oleh sebab itu, kembali kepada hadis ini. Di saat aku duduk dengan Nabi
kata Sulaiman ibnu Sard, dilihat oleh Nabi ada orang yang bertengkar, bal yastabban, saling mencela, mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk. Maka dilihat oleh Nabi dari kedua orang ini sifat yang dia itu marah besar, dengan wajahnya yang memerah dan keluar urat besar di nadi dari tenggorokannya, di lehernya. Maka ini dari mana? Perbuatan syaitan. Maka syaitan memanas-manasi keduanya dengan saling mencela dan ditiup oleh syaitan. Maka Nabi mengatakan sifat yang aneh tadi seperti memerah wajahnya dan berteriak-teriak dan sebagainya, itu mudah kata Nabi untuk dihilangkan. Apa? Agar keduanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka jika kalian lagi ribut kelahi, rebutan makanan, enggak insya Allah, rebutan piket dan seterusnya, maka kalian ribut, maka tinggal isti'adah minasyaiton. Tidak usah main hakim sendiri, tidak usah memukul dan sebagainya. Cukup dengan isti'adah minasyaiton, maka di sini akan melemah dan akan hilang rasa marah. Maka di dalam hadis yang kedua ini, faidah yang bisa kita ambil adalah terapi dari marah itu hubungannya dengan hadis yang lalu. Orang yang syadid, orang yang pandai menjaga marah. Nah di sini faidah, jika kita memang termakan amarah, marah saya disebut mencuri uang dakwah, saya disebut melaksanakan kebid'ahan, saya disebut demikian dan demikian di media sosial. Kemudian saya datangi dan saya pukul. Maka di sini yang salah. Harusnya dia bersabar. Dan inilah bab tentang as-sabr. Dan dia masuk kepada asyadid, orang-orang yang bersabar di saat dalam keadaan marah. Pertanyaan yang besar, bagaimana cara kita mengendalikan marah yang besar ini? Tadi dikasih obatnya di hadis yang kedua, agar beristiadah kepada Allah dari syaitonir rajim. Maka sifat yang tadinya marah, memerah wajah, matanya melotot, dan mulutnya berbusa karena teriak-teriak, itu semuanya akan hilang dan reda. Maka ini faidah di hadis yang kedua. Dan juga faidah di hadis yang kedua, bahwa dari syaitanlah sifat orang menjadi pemarah dan orang menjadi mudah untuk kelahi dan membunuh dari syaitan. Di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, tetapi at-tahrish bainahum. Tetapi syaitan yang sukses itu mereka membuat fitnah di antara sesama mereka. Maka ini yang dijadikan oleh syaitan senjata. Maka oleh sebab itu mulai dari sekarang kembali kepada bab sabar, kita bersabar. Jika ada yang menghina kita, ada yang mengejek kita, ada yang berbicara di belakang kita, menyebarkannya di media sosial, diketahui oleh 1000 orang, bahkan kurang ataupun lebih, maka sabar. Apa yang dilemparkan di belakang kita itu akan ada waktunya dan akan sampai dan sampai kepada kita. Katanya kamu ikut anggota Gerindra. Siapa bilang? Anak yang belajar di sini bapaknya ikut partai. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan hidayah. Adapun saya pribadi tidak ikut. Dari mana khobarnya? Ketahuan akhirnya. Kemudian ada yang mengatakan demikian dan demikian. Ketahuan. Dari mana khobarnya? Maka sabar. Tidak usah didatangi, tidak usah dipukul, tidak usah dibeginikan dan begitukan. Justru di sini kita asyadid alladhi yamsiku indal ghadab. Justru orang yang gagah dan perkasa itu orang yang bersabar. Jadi di sini kesimpulannya, dengan sabar ini dia adalah obat dari segala obat, terutama dalam permasalahan marah. Dan di sini menjadi pendalilan orang yang bersabar dia itu mulia. Maka pandangan orang-orang, ini orang diejek, dihina, penakut dia itu ternyata. Kenapa? Nggak marah. Harusnya dia marah. Harusnya dia menyatroni orang tersebut.
Kita katakan tidak. Di dalam ajaran Islam justru asyadidu alladhi yamsiku nafsahu indal ghadab. Justru dia orang yang gagah perkasa, dia mampu untuk mematahkan tulang rusuknya, namun dia tahan. Karena apa? Karena di hadis disebutkan orang yang justru perkasa itu yang mampu menahan hawa nafsunya. Maka hadis ini, dua hadis yang kita baca dan semuanya berhubungan dengan marah, dan kesimpulannya dengan permasalahan as-sabr, bahwa dengan kesabaran kita bisa menjaga diri kita dari amarah sehingga bisa terkontrol dan kita menjadi orang yang berwibawa dan gagah dan selamat di dunia dan dari hari akhirah karena kesabaran kita di saat kita marah. Namun lihat orang-orang yang mengejawantahkan kemarahannya sehingga sedikit-sedikit main bacok, sedikit-sedikit main pukul. Berapa orang yang dipukul oleh dia akhirnya harus dibayar oleh dia ke rumah sakit. Karena kalau tidak akan diadukan ke penjara. Maka berapa kerugian yang dia dapatkan gara-gara tidak menjaga kemarahan ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.